Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas fitur remote desktop yang ada pada Windows. Apakah fungsi dari fitur ini? Bagaimana kita dapat menggunakannya? Dan bagaimana cara kita menyalakan fitur ini? Mari kita simak bersama. Fitur remote desktop adalah fitur yang sudah tersedia sejak Windows XP. Fitur ini tetapi hanya tersedia pada Windows versi Pro atau Ultimate. Dengan fitur ini, kita dapat menggunakan komputer secara remote. Ada beberapa skenario di mana fitur ini berguna bagi kita. Sebagai contoh, kita memerlukan akses ke aplikasi yang kita butuhkan, tetapi kita tidak membawa komputer atau laptop kita. Contoh lainnya, kita memerlukan akses ke aplikasi atau file yang hanya dapat diakses pada komputer kantor. Pada skenario tersebut, kita dapat menggunakan fitur remote desktop ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Mengenai kecepatan internet yang dibutuhkan, fitur remote desktop ini membutuhkan kecepatan internet sebesar 150 kilobit per second untuk penggunaan Office Work biasa, hingga 5 megabit per second untuk pekerjaan yang terdapat banyak gambar atau animasi. Terdapat pula fitur resource redirection di mana kita dapat menghubungkan printer dan drive yang ada pada komputer klien kita sehingga dapat digunakan pada komputer host. Karena semua aplikasi dijalankan pada komputer host, maka aplikasi tersebut akan tetap berjalan apabila koneksi terputus selama komputer tersebut tidak di-restart atau dimatikan. Mari kita lanjutkan dengan cara untuk mengsetting fitur ini. Langkah 1. Pastikan network internet dapat digunakan untuk mengakses komputer. Pastikan alamat IP1 pada router adalah IP public dan bukan IP private dengan mengecek halaman status pada router kita. Kita tidak akan dapat mengakses komputer kita dari luar apabila kita mendapat IP private. Pada hal ini, kita dapat mencoba untuk meminta IP public kepada pihak Internet Service Provider atau ISP. Apabila diinginkan, kita juga dapat mengsetting nama host yang mudah diingat daripada menggunakan alamat IP untuk mengakses komputer host kita. Gunakan pula Dynamic DNS apabila alamat IP kita adalah IP dinamis agar kita tidak perlu mengecek alamat IP yang baru setiap kali terdapat perubahan. Lihat panduan cara setting Dynamic DNS pada link yang ada pada atas kanan video ini atau pada deskripsi video di bawah. Kemudian, pastikan alamat IP pada komputer yang akan menggunakan fitur remote desktop ini telah disetting ke IP static. Dan lakukan port forwarding di router pada port TCP3389 ke komputer yang akan disetting ini. Kami merekomendasikan agar port yang dibuka pada WAN tidak menggunakan port 3389 agar pihak luar tidak mengetahui aktifnya fitur ini dengan hanya melihat nomor port yang terbuka. Apabila terdapat beberapa komputer host yang ingin menggunakan fitur remote desktopnya, jangan lupa untuk menambahkan setting port forwardingnya dengan port yang berbeda. Mari kita aktifkan fitur remote desktop pada komputer kita. Kita menggunakan komputer dengan sistem operasi Windows 10. Untuk versi Windows sebelumnya, kalian tetap dapat mengikuti panduan ini karena prosesnya tidak jauh berbeda. Pertama-tama, buka File Explorer. Kemudian, klik kanan pada disk PC atau komputer, dan pilih Properties. Pada window ini, klik pada Remote Settings. Pada tab Remote dan bagian Remote Desktop, pilih Allow Remote Connections to this computer. Biarkan Allow Connections only from computers running remote desktop with network level authentication terpilih. Klik pada Select Users untuk mengecek user yang dapat mengakses fitur remote desktop ini. Kita akan melihat bahwa user X telah mempunyai akses. Apabila ingin user account lain untuk dapat menggunakan fitur remote desktop ini, tambahkan user tersebut dengan klik pada Add. Klik OK untuk keluar dari remote desktop users dan klik OK kembali untuk menutup sistem properties. Dengan mengikuti langkah ini, fitur remote desktop telah diaktifkan pada komputer ini. Untuk panduan cara mengakses remote desktop host yang kita setting ini, lihat pada link di atas kanan video ini atau di deskripsi video di bawah. Untuk panduan cara mengakses dari komputer Windows, klik pada link ini. Dan untuk panduan cara mengakses dari smartphone Android, klik pada link ini. Sekian dahulu video ini dan semoga panduan ini berguna bagi kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan pada bagian komentar untuk panduan yang ingin kalian lihat di kedepan hari. Terima kasih.